Shalom Cornerstone, boleh lambaikan kedua tangannya dong. Boleh toleh kanan kirinya atau depan belakangnya, katakan kamu cantik, kamu ganteng hari ini. Berikan senyumannya ya melalui kedipan mata atau apa deh boleh. Oke, udah siap untuk datang kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Bapak buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam seluruh kegiatan kami, aktivitas kami Tuhan, kehidupan kami. Dari pagi hingga pada sore malam hari ini Tuhan, kami datang ke tempat ini. Kami menyerahkan hati kami, tubuh jiwa roh kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah datang pada sore hari ini Tuhan, agar kami bisa memuji menyembah nama-Mu. Terlebih Tuhan untuk kemuliaan surga-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Sertai lindungi mereka Tuhan, tibakan mereka di tempat ini Tuhan. Dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bawa Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami datang ke tempat ini Tuhan semua karena kemurahan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur melalui pujian ini Tuhan. Kami naikkan hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu indah dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mencoba lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya
kasih Allah bagi kita semua. Pada sore hari ini, aku mau ajak semua teman-teman untuk lebih lagi mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kebaikannya sungguh nyata dalam kehidupan setiap kami, dalam setiap aspek kehidupan kami. Ya Ralaba Shikaralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba Shikaralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Haleluya, haleluya. Kau mau berikan yang terbaik Tuhan setiap hari Bapa. Setiap hari Tuhan kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Ralaba Shikaralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, ya Ralaba Shikaralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Engkau jamah setiap anak-anak-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Yesus. Ya Ralaba Shikaralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, oh Yesus, kami perlu kasih-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Ralaba Shikaralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Ya Ralaba Shikaralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Ralaba Shikaralaba, ya Ralaba. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, sama-sama kita katakan. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
kasih Tuhan, terima kasih sungguh. Hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Sebab itu kami mau datang dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sebab kami tahu kami disayang Allah. Terima kasih Tuhan, mari Engkau yang siap memuji dan bersorak bagi nama Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Saya mau lihat malam hari ini Youth Cornerstone digoyang. Semua siap? Siap. Kok lemes? Semua siap? Siap. Yes. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Yes. Semua bergoyang, tidak ada yang berdiam diri. Sebab janji Tuhan, sukacita Tuhan dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu. Dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Yes. Lebih semangat lagi ya, kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab kita semua disayang Allah. Amin. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu. Dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan. Tunjuk kanan kirinya, kita semua disayang Tuhan. Haleluya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Lebih lagi, sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Tunjuk orang-orang di luar sana, sana sini situ pusing, semua orang susah. Katakan aku kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Percaya janji Tuhan, sukacita Tuhan diterima malam hari ini. Amin. Katakan dengan yakin, tetapi aku kan tetap tertawa. Yes. Haleluya. Beri kemuliaan lebih lagi buat Tuhan kita dong. Sekarang aku mau semuanya jempolnya ke depan. Tunjukkan ke kanan kirinya, tempelkan jempolnya ke teman kanan kirinya. Oke. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Katakan yes. Yes. Dengan tangannya digenggam, katakan yes. Yes.
Musik udah siap, boleh jempolnya teman-teman musik. Oke, kita akan nyanyikan lagu selanjutnya ya teman-teman. Aku mau semuanya jempolnya di depan. Bergoyang lebih lagi buat siapa? Buat Tuhan kita, amin. Yes. Goyang ke kanan ke kiri. Yang jempolnya nggak kelihatan, aku tarik maju ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, jempolnya lagi. Oh betapa indahnya, yo kanan kiri. Dan betapa eloknya bila saudara hidup dalam kesatuan. Ikutin gerakanku ya. Urapan di kepala harus kejanggut dan jubahnya turun kanan kiri dong. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, curahkan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Stop dulu Kak, belum semuanya goyang. Kurang kanan kirinya, tunjukkan bahwa kalian tuh sayang banget sama Tuhan Yesus, oke? Dari ref ya Kak. Urapan di kepala Harun, kanan kiri dong. Yang kejanggut dan jubahnya turun, biar kita sama-sama sehat ya. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, katakan oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya, jempolnya dong. Oh betapa indahnya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yo. Asik. Thank you teman-teman semuanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, selanjutnya apa nih teman-teman nih? Kita akan mendengarkan pengumuman. Oh pengumuman. Kita undang superstar kita kali ya Kak ya. Betul sekali. Beri kemuliaan untuk teman-teman kita. Tepuk tangannya dong teman-teman. Teman-teman boleh duduk kembali. Shalom. Loh nggak ada yang jawab ini Kak Afia. Tadi padahal habis goyang loh, Iya, goyang sama tadi Kak habis Ica kan goyang ya. loh ya. Berarti harus lebih semangat Ya, dong. sekali lagi. Shalom Cornerstone. Shalom. Nah, Oke, ini baru anak muda ya Kak Afia kelihatan ya. lebih hidup gitu ya Kak. Benar. Oke. Sebelum kita memberi pengumuman lebih lanjut, kita mau satu dalam doa dulu.
Sama-sama kita lipat tangan, tutup mata. Ya Bapak ya Tuhan, terima kasih kalau pada sore malam hari ini Engkau telah mendatangkan kami di tempat ini dengan sambat apa kurang suatu apapun. Kalau sebentar kami ingin memberi dari apa yang kami punya ya Tuhan, biar Kau berkati agar persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu lebih-lebih lagi. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, teman-teman Asyir boleh jalanin persembahannya. Buat teman-teman juga yang mungkin, aduh aku tuh anak cashless Kak. Oke, ada bisa scan QR di depan ataupun yang ada di depan kursi ya, di depan kursi-kursi kalian. Kayaknya gitu. lebih dekat di depan kursi ya. Benar. Kalau sini kayak aduh susah banget. Iya benar. Gitu. Oke. Selanjutnya. Nah selanjutnya coba nih ditengok kanan kirinya, kira-kira ada wajah-wajah baru nggak ya? Maksudnya wajah yang baru pertama kali hadir gitu kira-kira. Atau ada yang pertama kali hadir di tempat ini, bisa angkat tangannya ya Kak ya. Betul, atau ada yang belum kenal juga boleh kenalan ya Kak ya. Betul, mungkin kayak ngerasa kayak aduh aku nggak ada yang kenal nih gitu. Iya betul. Ada yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir. Gak boleh ngaku-ngaku loh ya. Kayaknya emang belum ada deh kayaknya ya. Apa-apa ya. Enggak apa-apa, mungkin di minggu selanjutnya bakalan ada teman-teman baru kayak gitu. Oke, next Kak. Selanjutnya jangan lupa untuk follow sosial media Cornerstone. Kita ada YouTube dan juga ada Instagram nih teman-teman. Kalau di YouTube kalian bisa cari Cornerstone. Di situ ada rekaman-rekaman ibadah, terus ada juga keseruan-keseruan kita ya selama di Cornerstone ini. Iya, mungkin kayak nggak join kayak gitu ya bisa. Kalau lagi, aduh aku lagi keluar kota kapan hari, bisa banget. Sekarang aja ibadahnya juga ada ya rekamannya di YouTube betul. kayak gitu. Setiap Sabtu ya Kak selalu di up ya. Iya, setiap hari Kamis kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Oke. Nah itu kalian bisa cek di situ. Kalau di Instagram karena ya anak muda mana sih sekarang yang nggak pakai Instagram ya kayak gitu. Nah di situ akan selalu ada info-info terupdate tentang kegiatan Cornerstone. Jangan lupa di follow @IamCornerstone. Oke, tapi kayaknya anak muda zaman sekarang tuh nggak hanya Instagram Kak, tapi TikTok. Oh iya benar. Ini merambah sepertinya ya. Akan ada divisi TikTok seperti ini. Next, oke. Selanjutnya kita punya komunitas teman-teman. Jadi Cornerstone ini punya komunitas namanya BYC, Bethany Youth Community. Nah, di sini teman-teman bisa bertumbuh bersama. Tentunya dalam apa ya, perkumpulannya lebih kecil daripada ini ya Kak. Iya, gitu. misalnya malu kan ya, lagi betul. ibadah, pengen tanya nih sama pembicaranya ya, karena masih ada pertanyaan. Tapi kok rasanya siapa sih saya dengan gitu. pembicaranya? Jadi kalau di BYC itu bisa lebih akrab gitu nantinya. Banget. Dan BYC ini itu deket dengan apa ya? Dengan rumah ya, dengan daerah rumah ya. Gitu. Jadi nggak mungkin kalau kalian rumahnya di Juanda, terus nanti dikasihnya yang di Surabaya Barat. Nah kayak gitu nggak mungkin. Jadi lebih sesuai dengan sektornya masing-masing Betul aja. sekali. Nah buat teman-teman yang mungkin belum gabung BYC, bisa langsung gabung nanti bisa menghubungi tim Asher ya. Untuk bisa diarahkan gitu sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya. Betul biar nggak sekali. kejauhan gitu. Next. Selanjutnya, jangan lupa kalau kita juga masih open recruitment nih Kak Via ya. Buat teman-teman yang ada, kita semua kan diberi Tuhan talenta, bukan begitu ya? Betul banget. Gak ada orang yang gak punya talenta kayak gitu. Jadi biar bermanfaat gitu. Betul, kasih, jadi daripada gitu ya. misalnya mama ngomel, kamu nyanyi di kamar mandi, terus mandi sak jam gak selesai-selesai ya. Kayaknya pengalaman nih Kak Hana di sini, iya. Mending disalurkan gitu Iya, ya. betul. Nanti kalian bisa menghubungi, ya slide-nya kok hilang ya teman-teman multimedia. Oke, nah di sini ada PAW, kurikulum, pastoral dan holistik serta multimedia. Nah, ada CP-nya juga, boleh difoto teman-teman ataupun nanti kalau kalian bingung kalian juga bisa tanyakan sama tim-tim Asher ya. Betul. Nanti akan diarahkan. Yes. Selanjutnya, Oke, nah untuk selanjutnya kita ada nih corner talk ya. Wah. Jadi mana tepuk tangannya? minggu depan ya teman-teman ya. Jangan lupa diajak teman-temannya buat join ya, karena ini adalah spesial gitu. Kita nggak ibadah seperti biasanya gitu. Dan di sini udah ada pembicaranya ya, udah dikasih tahu nih ada Ko Joshua Tanusa Putra. Nah, kira-kira buat teman-teman yang mau
mau join nanti bisa daftar ya di Oh, enggak, langsung datang aja. Iya. Tapi kalau kalian ada yang punya pertanyaan, boleh banget, boleh ditampilin teman-teman Mulmed. Nah, ada QR-nya. Tenang aja, ini anonimus. Kalian tahu lah ya, kan kapan hari lagi rame banget nih yang pakai NGL link. Nah, jadi kalian gitu. yang penasaran, pengen tanya-tanya nih tentang mungkin seputar kehidupan dari Ko Joshua Tanu Seputra, atau boleh pertanyaan banget. yang lain ya, Bener terkait Untuk tema yang akan temanya diangkat minggu gitu. depan banget loh ya teman-teman, acaranya dicatat, dikasih reminder di HP kayak gitu biar nggak telat datangnya. Atau mungkin ini bisa difoto ya Kak Hana ya. Kalau enggak kalian juga jangan lupa untuk follow karena di Instagram Cornerstone juga ada. Jadi kalian nggak usah bingung, nggak usah di mana ya QR-nya. Iya, nggak bisa betul. Tenang aja, tuh ada di Instagram semuanya lengkap. Gitu. Pokoknya dipantau terus aja sosial medianya Bener Cornerstone banget. kayak gitu. Oke, next. Sekian ya sepertinya ya. Jangan next Dan kayak jangan gitu. dan jangan lupa minggu depan kita ada ibadah lagi kayak gitu. Nah, Ada pastinya corner talk ya gitu ya. gitu. Tapi setiap Sabtu kita juga ibadah di sini, boleh ngajak teman-teman, ajak Cece, siapapun ya, satu kampung juga boleh diajak kalau kayak gitu. Biar rame gitu ya. Bener. Maksudnya ada bedanya gitu loh Kak Hana. Yes, Kayak betul ibadah sekali. biasa sama ada ibadah spesialnya kayak Bener gitu. sekali. Oke, mungkin itu aja, kita udah lama banget. Iya. Saya Hana. Saya Via. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Alright. Everyone, let us focus once more to this song. It's a new song, but really listen to the lyrics today. Yes. Hallelujah. When the weight of the world begins to fall, on the name of Jesus I will call. For I know that God is in control, and His purpose is unshakable. Doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see, my hope will always be in your promises to me. Now I'm casting out all fear, for your love will set me free. My hope will always be in your promises to me. Alright, we got this, let's go. Hallelujah. As I walk into the days to come, I will not forget what you have done. For you have supplied my every need. Your presence is enough for me. It doesn't matter what I
Nothing's gonna stop the plans you've made. Nothing's gonna take your love away. You will always be more than enough for me. You will always be more than enough for me. You will always be more than enough for me. Nothing's gonna stop the plans you've made. Nothing's gonna take your love away. You will always be more than enough for me. Yeah. You will always be more than enough for me. Oh, more than enough for me. Nothing's gonna stop the plans you've made. Nothing's gonna take your love away. You will always be more than enough for me. You will always be more than enough for me. You will always be more than enough for me. Nothing's gonna stop the plans you've made. Nothing's gonna take your love away. You will always be more than enough for me. We worship you. Hallelujah, Lord. Your promise will forever be with us, Lord. No matter how much we doubt ourselves, no matter how much we think that we are not good enough, your promises are always there for us, Lord. And times it might be rough, but there's always a bright side at the end. There's always the light after the tunnel, and that's what we're looking for. Lord, it's just your love, your promises. It doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see. My hope will always be in your promises to me. Now I'm casting out all fear, for your love has set me free. My hope will always be in your promises to me. Doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see. Always be your promises to me. Now I'm casting out all fear, for your love has set me free. My hope will always be your promises to me. It doesn't matter what I feel, it doesn't matter what I see. My hope will always be in your promises to me.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari teman-teman, saya undang kita semua perlahan bangkit berdiri. Tetap angkat kedua tanganmu, buka kedua tanganmu. Percaya bahwa ada janji Tuhan bagi setiap kita. Tidak peduli apa masalahmu, tidak peduli apa pergumulanmu. Percaya, janji Tuhan ada bagi setiap kita. Dan malam hari ini aku mau ajak kita semua pegang teguh janji itu. Pegang teguh janji itu. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Janjinya selalu menyertai engkau. Janjinya mendatangkan kebaikan bagi engkau. Janjinya tidak akan membiarkan engkau sendiri. Janji itu ada bagi setiap kita. Sebab itu, tanggalkanlah segala permasalahanmu, segala pergumulanmu, segala kekhawatiranmu, teman-teman. Fokus percaya pada Tuhan. Sebab kasih-Nya itu cukup. Sebab kesetiaan-Nya itu cukup. Bagi kita, untuk kita melangkah hari demi hari, menghadapi segala pergumulan kita. Terima kasih Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sama-sama nyanyikan. Christ. Oh, Christ. Oh, everything I need is in you. Everything I need. Angkat kedua tanganmu, nyanyikan. Christ is. Oh, Christ is enough for me. Kami percaya Tuhan. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Enough for me. Christ is enough for me.
kami malam hari ini Tuhan. I have decided to follow Jesus, no turning back. Kami takkan berbalik Tuhan. Kami mau fokus padamu. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. I have decided to follow Jesus. Yes, ini keputusan kami malam ini Tuhan. No turning back. To follow Jesus, no turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, 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 no turning back. Syukur, terima kasih Tuhan. Ya benar seperti pujian ini mengatakan bahwa cukup Kristus bagiku, cukup Kristus bagiku. Kami ucap syukur Tuhan buat sore malam hari ini kami bisa berkumpul. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan, kami persembahkan dengan hati yang tulus karena kami mengasihi Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau ubah bentuk hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh membuka hati kami menerima firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan melalui firman-Mu Tuhan boleh memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih, berkati juga tim pelayanan sore malam hari ini. Biar Tuhan Yesus memberkati setiap talenta yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Cornerstone. Masih di bulan Oktober ya. Masih pembahasan yang sama tentang buah roh. Kali ini saya persilakan untuk teman-teman duduk dulu. Kali ini kita akan membahas buah roh yang ketujuh. Kira-kira apa buah roh yang ketujuh? Ayo hitung dulu, kasih, suka, cita, kamu. Apa? Kesetiaan, betul. Kesetiaan. Kesetiaan itu bisa diartikan sebagai taat, bisa. Kemudian berpegang teguh pada janji. Atau kesetiaan itu juga bisa diartikan sebagai dapat dipercaya. Contoh, kalau teman-teman yang sudah bekerja nih, kalau bekerja di perusahaan, kira-kira perusahaan akan menerima teman-teman kalau teman-teman loyal atau tidak? Pasti kan ada tes ya, ada tes, ada psikotes. Dari situ akan dilihat karakter kita. Karakter kita ini seperti apa? Sebagai anak Tuhan, jangan sampai loh ketika kita dites HRD, wah karakter setianya nggak ada ini. Kita anak Tuhan yang ngelamar kerja, karakter setianya nggak ada. Sukanya ternyata dari review lamaran kerjanya dilihat
orang ini kok suka pindah-pindah kerja ya? Wah gak setia ini, tidak setia ini. Sebaiknya kita cari orang lain aja. Dan dilihat lagi KTP-nya, Kristen. Jangan sampai ya teman-teman. Lalu pada sore malam hari ini kita akan sedikit belajar tentang kesetiaan dari kisah Rut. Jadi sedikit cerita, mungkin teman-teman yang sudah tahu cerita tentang Rut, saya cuman review sekilas bahwa Rut ini sebenarnya bukan keturunan bangsa Israel. Jadi Rut adalah perempuan dari bangsa Moab, bangsa di luar, kaum di luar bangsa Israel. Rut ini merupakan menantu dari Naomi. Bagaimana Rut ini bisa jadi menantu dari Naomi? Jadi sekilas pada zaman itu Israel mengalami bencana kelaparan yang hebat. Jadi pada saat itu ada satu keluarga, yaitu Elimelek dan istrinya Naomi. Mereka memutuskan untuk hijrah karena pada saat itu bangsa Israel mengalami bencana kelaparan yang hebat. Jadi mereka mencoba mencari penghidupan supaya mereka tetap bisa bertahan hidup. Lalu dilihatlah di Moab itu ternyata keadaannya lebih baik dari bangsa Israel pada saat itu. Jadi untuk bertahan hidup mereka bisa mendapatkan makanan di sana, mereka bisa, lalu berangkatlah Elimelek dan Naomi beserta anaknya, 2 anaknya laki-laki. Lalu mereka menetap di Moab. Lalu di Moab itu ternyata Elimelek meninggal. Tinggallah Naomi dengan kedua putranya, yaitu Malon dan Kilion. Lalu singkat cerita, Naomi mempunyai menantu dari perempuan Moab, yang satu Orpa dan yang satu adalah Rut. Apa yang dialami, kesusahan yang dialami oleh Naomi ternyata tidak berakhir ketika dia berpindah ke Moab. Dengan dia berpindah ke Moab dengan tujuan supaya lepas dari bencana kelaparan, ternyata di Moab dia mendapatkan kesusahan lagi, di mana suaminya meninggal. Lalu setelah mempunyai menantu Orpa dan Rut, kira-kira mereka tinggal bersama 10 tahun. Kedua anak dari Naomi, Malon dan Kilion ini meninggal dunia. Jadi tinggallah hanya Naomi dengan 2 menantunya. Nah, kira-kira kondisi seperti ini berat nggak sih bagi Naomi? Sangat berat. Dia pergi dengan membawa semua hartanya untuk mencari kehidupan yang lebih baik, dan ternyata di tempat yang baru dia malah mendapat kehidupan yang lebih berat. Seolah-olah Tuhan memberikan cobaan buat Naomi itu sangat berat. Tapi di balik kesusahan dari Naomi, ada sosok Rut yang membuat kita semua belajar tentang kesetiaan. Belajar kesetiaan dari Rut ini agak gimana ya? Kalau teman-teman baca di kitab Rut, itu ceritanya singkat dan tidak mendetail. Tidak mendetail artinya Rut hanya terdiri dari 4 pasal. Dan Tuhan merubah Rut itu hanya lewat 4 pasal. Bayangkan dengan kisah dari Ayub. Tuhan merubah karakter Ayub, merubah hati Ayub
lebih dari 4 pasal. Jadi unik kisah dari Rut ini karena tidak mendetail. Yang mau kita pelajari, kenapa Rut ini bisa setia? Mari kita buka di Rut pasal 1. Ayat yang ke-16. Saya bacakan, Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dari ayat ini, satu yang saya tangkap bahwa luar biasa Rut ini. Dia latar belakangnya adalah perempuan di luar bangsa Israel. Menikah dengan kaum bangsa Israel. Dan dia punya iman yang sangat luar biasa. Di akhir dikatakan, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dari Rut ini kita belajar apa yang membuat Rut bisa setia. Pertama, Rut tentunya mengenal Allahnya. Jadi kenapa saya bilang Rut mengenal Allahnya? Terlihat dari statementnya Rut di ayat 16. Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ketika saya mempelajari ayat ini, saya berusaha berpikir, tidak mungkin orang kalau tidak punya iman yang sungguh-sungguh, dia bisa berkata demikian. Dan tidak mungkin juga seseorang kalau tidak mengenal Allah, dia tidak mungkin bisa berkata Allahmulah Allahku. Sepuluh tahun bagi Rut tinggal bersama Naomi. Di situ kita juga bisa, tentunya bisa memposisikan diri kita. Misalkan kita tinggal bersama, kita kaum dari yang tidak percaya Yesus, tinggal bersama keluarga yang percaya Yesus. 10 tahun tentunya pasti Naomi dan keluarganya atau suaminya Rut pasti selalu berbicara tentang Allah, Allah mereka. Apa yang Allah lakukan untuk bangsa Israel, pasti Naomi dan suaminya selalu menceritakan kepada Rut. Maka dari itu, Rut bisa mengenal siapakah Allah Israel itu. Ternyata dari cerita Naomi atau dari suaminya, dia menceritakan perbuatan-perbuatan Allah ketika bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, dari kejaran Firaun. Lalu banyak sekali perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan untuk bangsa Israel. Dari situlah Rut mengenal siapa Allah bangsa Israel. Apa hubungannya dengan kehidupan kita sekarang ini? Saya kasih contoh, misalkan untuk teman-teman yang sudah bekerja, siapa yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun? Ada? 5 tahun? Oh ada. 10 tahun? Ada 10 tahun. Ini bekerja ikut orang ya, bukan bekerja sendiri. Bekerja ikut orang. Apa yang membuat teman-teman bertahan sampai 5 tahun? Kira-kira apa? Pasti teman-teman bisa bertahan di tempat kerja itu karena teman-teman bisa melihat, tahu, oh perusahaanku ini seperti apa. Oh perusahaanku ini ternyata tempat aku bekerja ini keuangannya kuat ya, neracanya bagus. Oh nggak mungkin bangkrut. Tidak mungkin nanti bangkrut terus saya di PHK. Oh nggak mungkin. Lalu kemudian setelah bekerja suasananya enak ya.
Oh, suasana kerjanya seperti ini ya. Lalu lanjut lagi. Oh, atasannya ternyata baik ya. Ternyata cinta Tuhan juga. Oh, atasan saya tidak sombong ya. Nah, begitu halnya dengan kita ketika kita sudah mengenal lingkup pekerjaan kita, siapa pemimpin kita, tentunya kita akan merasa nyaman. Kita tidak khawatir tentang krisis ekonomi, kemudian kita tidak khawatir jika kita suatu saat akan di PHK, karena kita sudah tahu profil perusahaan tempat kita bekerja. Lalu kita tahu pemimpin kita ini siapa, oh ternyata si bapak ini, oh dia pelayanan juga ya, oh dia anak Tuhan juga ya. Nah dari situlah membuat kita memilih bahwa saya akan setia kepada perusahaan saya tempat bekerja. Pengenalan Rut kepada Allah, yang seperti saya bilang tadi, tentu ada peran dari Naomi. Naomi sebagai ibu mertua, pasti dia pengen menantu yang terbaik. Karena Naomi ini adalah dari bangsa Israel, bangsa yang mengenal Tuhan. Tentunya Naomi pasti ingin Rut maupun Orpa mengenal siapa Allah bangsa Israel. Lalu kemudian apa yang kita bisa pelajari dari Rut tentang kesetiaan? Yang kedua, Rut memiliki ketetapan hati yang kuat. Maksudnya ketetapan hati yang kuat, Rut pasti sudah tahu mengenai janji-janji Allah. Tahu dari mana? Dia pasti tahu dari Naomi tentunya. Karena yang seperti saya bilang tadi, keluarga Naomi berperan dalam pengenalan Rut akan Allah bangsa Israel. Rut berpegang teguh terhadap janji-janji Allah. Saya yakin ketika Rut itu berpegang teguh pada janji Allah, dia tidak akan melenceng sedikit pun dari Allah. Saya berusaha cari, ini kisah Rut ini ditulis atau diceritakan di Perjanjian Lama ya. Lalu saya mundur dari kisah itu. Saya berusaha cari, apa sih janji Tuhan pada bangsa Israel ketika zaman Perjanjian Lama waktu itu. Coba kita sama-sama baca di Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Tapi saya akan bahas ayat 1-nya saja ya. Mungkin teman-teman kalau mau baca janji Tuhan apa saja pada bangsa Israel bisa dibaca dari ayat 1 sampai 6. Ulangan pasal 1 Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Di awal kalimat jelas tertulis jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Dengan setia. Inilah janji Tuhan yang dipegang oleh Rut. Meskipun dalam keadaan yang susah, sulit, firman Tuhan berkata, lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Next yang ketiga, mengapa Rut bisa setia? Mengapa Rut bisa setia kepada Allah Israel? Ketika Rut taat akan tuntunan Allah.
Yang menarik dari kisah Rut ini, kalau teman-teman baca, saya jarang mendapati bahwa Rut ini mendapat tuntunan dari Allah. Jadi seolah-olah apa yang dialami Rut ini, Allah itu tidak berperan gitu. Kalau kita baca ya, jadi Rut seperti berjalan sendiri, melakukan sendiri. Beda dengan tokoh Alkitab yang lain, seperti contohnya bisa kita ambil Abraham. Tuhan memerintahkan Abraham, bawalah anakmu, sembelihlah. Lah, itu kan ada tuntunan dari Tuhan. Jadi ada peran dari Tuhan. Tapi di Rut ini seolah-olah Tuhan tidak berperan. Inilah yang jadi concern kita saat ini untuk anak-anak muda. Bahwa seringkali kita anak-anak muda, kita ini sudah dituntun sama Allah. Tuhan sudah menuntun kita, membawa kita, menggiring kita ke kondisi yang baik. Tapi kita tidak menyadari. Kadang Tuhan menuntun kita itu bukan dengan seperti di Perjanjian Lama ya. Tuhan menyatakan wahyunya bisa lewat nabi. Tapi di zaman sekarang ini tidak seperti itu. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menuntun kita. Termasuk Tuhan memakai Naomi untuk menuntun Rut agar Rut percaya kepada Allah Israel. Apa gunanya Rut mengikuti tuntunan Allah? Karena Allah punya rencana yang indah untuk Rut. Seperti kita tahu dari kisah Rut ini, endingnya berakhir bahagia ya, berakhir indah. Di mana Rut akhirnya menikah dengan Boas. Dan dari Boas lah, dari pasangan Boas dan Rut lah, lahirlah Yesus. Jadi silsilah keturunan Yesus itu dari silsilah Boas dan Rut juga. Dengan demikian, Rut menerima satu anugerah yang luar biasa. Namanya tercatat dalam sejarah sebagai garis keturunan dari Tuhan Yesus. Itu sangat indah sekali. Bayangkan dia bukan bangsa Israel, dia bukan bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, dia bukan bangsa pilihan, tetapi Tuhan memilih Rut untuk menjadi riwayat silsilah garis keturunan dari Tuhan Yesus. Itu luar biasa sekali teman-teman. Tuhan bisa pakai siapapun. Gak peduli teman-teman ini, aku gak bisa ini, aku gak bisa itu. Keadaanku buruk, ekonomiku buruk. Tapi percaya, Tuhan punya rencana yang indah buat siapapun yang Tuhan pilih. Termasuk teman-teman yang sudah hadir di tempat ini malam hari ini. Tuhan sudah memilih teman-teman. Tuhan sudah memilih teman-teman, tetaplah setia. Tetaplah setia, terus mengiring Yesus. Pertanyaannya, mengapa Rut harus setia? Atau pertanyaannya, mengapa kita harus setia? Yang pertama, kita harus setia karena setia adalah karakter dari Allah kita. Allah kita itu setia. Saya tunjukkan di kitab Wahyu 19 ayat yang ke-11. Saya bacakan Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih
Dan I-nya huruf besar berarti itu adalah Tuhan. Ia menungganginya dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Jadi memang benar, setia adalah karakter dari Allah kita, Tuhan kita. Jadi rasa atau karakter buah roh kesetiaan ini wajib ada dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu kenapa kita harus setia? Yang kedua, karena kita telah ditebus. Kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Yang tidak ternilai harganya yaitu darah Yesus. Ada sebuah penelitian mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Kalau sel-sel darah kita itu dijual, itu harganya sangat mahal teman-teman. Bahkan nolnya itu bingung mau diberi nama apa, kan ada juta, miliar, triliun, biliun, terus apa lagi? Nah, itu lebih dari itu teman-teman. Sel-sel kita, sel-sel tubuh manusia ini pernah diteliti harganya sangat-sangat mahal. Kenapa Tuhan Yesus menebus kita? Karena Dia mengasihi kita. Dia mau kita setia kepada Tuhan Yesus. Dan kenapa kita harus setia? Supaya kita menjadi kepunyaan Yesus, maka Tuhan Yesus harus menebus kita. Tuhan Yesus harus menebus kita supaya kita jadi kepunyaan Dia dan kita setia mengiring Dia. Ini relevan dengan kisah dari Rut juga, di mana ketika Boas mau menikahi Rut, ada satu kebiasaan ada di bangsa Israel, yaitu ketika dia ingin memiliki istri dari sanaknya, familinya, dia harus menebus. Dan itu dilakukan Boas. Boas berkata kepada Rut, tidak bisa aku memiliki kamu kalau aku belum menebus kamu. Bagaimana Rut akan setia kepada Boas kalau dia belum menjadi kepunyaan Boas? Ketika Boas dan Rut nanti menikah dan di depan penatua-penatua bangsa Israel itu ternyata Boas belum menebus Rut, dia belum menjadi kepunyaan Boas. Itu maka Rut tidak bisa dikatakan dia akan setia. Karena di Alkitab berkata, hamba itu harus setia kepada tuannya. Kalau kita pengen di bangsa Israel itu di perjanjian lama dulu, kalau kita mau punya seorang hamba, kita harus menebus hamba itu. Gitu. Kita harus menebus hamba itu sehingga jadi kepunyaan kita dan dia yang sudah kita tebus harus setia kepada kita tuannya. Malam hari ini saya mau sharing satu cerita. Cerita ini sudah beberapa minggu yang lalu sih ya. Saya baca dan saya baru ingat ada seorang kakek. Pagi hari dia pergi ke sebuah kafe atau restoran. Kemudian si kakek ini memesan beberapa menu makanan. Setelah selesai memesan beberapa menu makanan, terus pelayan menyerahkan makanannya, si kakek ini langsung
seolah-olah bukan berlari ya, bergerak terburu-buru. Di tengah dia bergerak terburu-buru, dia menabrak seorang pelayan dari kafe itu. Ketika ditabrak, brak, berserakanlah menu makanannya yang sudah dia beli sebelumnya. Si pelayan ketika ditabrak, dia merasa kaget, lalu dengan spontan dia mengambil semua makanan yang sudah berserakan itu, diambilnya, lalu dimasukkan kembali ke dalam kantong, lalu diserahkan kepada si kakek. Sambil bertanya, kakek, gak apa-apa ya kakek? Kakek tidak apa-apa, ada yang sakit? Oh, tidak apa-apa anak muda, kakek tidak apa-apa, kakek yang salah. Kakek yang salah, kakek terburu-buru sehingga kakek tidak sengaja menabrak kamu. Kamu tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa, kek, kata si pemuda itu. Lalu si pemuda ini terlibat percakapan sejenak. Dia penasaran, kenapa sih kakek terburu-buru, kek? Saya buru-buru karena saya ada janji. Janji dengan siapa? Janji dengan istri saya. Oh, janji dengan nenek. Oh, iya. Nenek di mana? Nenek sekarang ada di panti jompo. Oh, di panti jompo. Kenapa? Karena nenek menderita Alzheimer. Dulunya nenek itu, singkat cerita, si kakek menceritakan sedikit latar belakang si nenek. Kakek menceritakan bahwa nenek itu dulu orangnya baik, perhatian dengan kakek. Dia selalu menyiapkan makanan pagi, sarapan pagi. Ketika kakek pulang kerja, nenek selalu menyambut. Dan itu dilakukan setiap hari. Tapi sekarang nenek di panti jompo. Dia menderita Alzheimer. Bukannya kakek ini tidak mau merawat nenek, tapi karena kakek sudah tua dan kakek juga terbatas, maka kakek menitipkan nenek di panti jompo. Tapi setiap hari kakek selalu datang untuk menjenguk nenek. Lalu singkat cerita, si anak muda pelayan ini penasaran. Loh, kek, kalau nenek menderita Alzheimer, berarti nenek tidak ingat dong dengan kakek. Iya betul, tidak ingat. Lalu bagaimana kalau memberikan makanan ini ke nenek terus nenek tidak ingat? Apakah dia akan menerima? Apakah dia pasti akan menerima atau menolak? Seringnya dia menolak karena nenek tidak kenal dengan kakek. Lalu kakek mendapat perlakuan seperti itu, bagaimana kek? Awalnya kakek sedih, kecewa. Kenapa nenek tidak ingat sama sekali dengan kakek? Padahal kakek ini suaminya. Tapi lama-kelamaan kakek bisa menerima hal itu. Lalu si kakek terus bercerita tentang si nenek kepada pelayan restoran itu. Pelayan lalu kemudian menanyakan lagi, sudah berapa lama kek? Sudah lama kah? Sudah lama. Semenjak anak kakek meninggal. Kira-kira sudah 15 tahun. Dan itu kakek lakukan setiap hari? Iya. Lalu kakek tidak apa-apa kek? Kalau menerima perlakuan seperti itu? Oh tidak apa-apa. Bagi kakek, yang penting adalah kakek tahu siapa nenek. Kakek tahu siapa nenek. Kakek nggak peduli nenek tidak tahu siapa kakek sekarang. Bagi kakek, kakek tahu siapa nenek. Pelajaran yang bisa diambil adalah
Kesetiaan itu mungkin bisa kita lihat nyata ketika keadaan kita bukan pada saat keadaan kita baik, semua berjalan mulus, tapi saat keadaan kita hancur, mungkin bobrok, disitulah kesetiaan itu akan terlihat nyata. Kakek tahu bahwa nenek ini dulunya dia baik. Dia baik, dia selalu melayani kakek, membuatkan sarapan, makan, menyambut saat pulang kerja. Tapi ketika kakek sudah tidak mendapatkan hal-hal yang seperti itu, apakah lalu dia meninggalkan nenek? Tidak. Kakek tetap merawat nenek, setiap hari mengunjunginya di panti jompo. Begitu juga halnya dengan kita. Ketika kita tahu siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Dia yang dulu kita minta ini, kita berdoa. Tuhan, aku minta ini, aku pengen ini Tuhan. Aku pengen masuk sekolah ini Tuhan. Aku pengen beli ini Tuhan. Tuhan sudah nyatakan buat kita. Tapi ketika kita tidak mendapatkan itu semua, lalu apakah kita akan meninggalkan Tuhan? Kalau kita sudah mengenal Tuhan, oh Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi aku ya. Dalam keadaan terpurukku aku masih ditolong. Dalam keadaan susah, Tuhan masih tolong aku. Tapi ketika seolah Tuhan membiarkan kita melewati hal-hal yang tidak baik, mungkin masa-masa sulit kita, apakah lantas kita meninggalkan Tuhan begitu saja? Bukankah Tuhan sudah melakukan hal-hal yang baik dulunya dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan sengaja untuk membiarkan kita, lalu kita pergi meninggalkan dia, berarti kita tidak seperti kakek. Kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, baik keadaan seolah-olah Tuhan tidak berbuat apapun, kita tetap setia, seperti kakek tetap datang kepada nenek, melihat nenek, merawat nenek. Kita juga ketika kita belum mendapat jawaban, kita tetap setia datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena ketika kita setia, janji Tuhan di Ulangan tadi, Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa. Dan itu sudah Tuhan nyatakan lewat Rut. Rut adalah perempuan yang diangkat Tuhan di atas segala bangsa. Dan Alkitab mencatat, Rut adalah garis keturunan dari Tuhan Yesus. Saya undang pemain musik untuk naik ke panggung. Kesimpulan dari sharing sore malam hari ini, kita tidak akan bisa setia kepada Tuhan, bahkan mengalami atau menerima mujizat Tuhan jika kita tidak mengenal Tuhan kita. Inti dari sharing sore malam hari ini tentang kisah Rut, bahwa Rut mengenal Tuhan. Rut mengenal Allah, dia berpegang teguh pada janji Allah. Dia taat ketika Allah menuntunnya melewati masa-masa sulit, dan dia tetap setia. Kesetiaan itu tidak lepas dari yang namanya ketaatan. Kita tidak bisa setia kalau kita tidak taat. Contohnya, ketika saya di kantor diberi tugas oleh atasan saya, David, saya butuh ini, kerjakan ini.
ketika saya tidak taat, oh berarti kamu tidak loyal, David, dengan perusahaan. Sudah, kamu keluar aja. Contohnya seperti itu. Dan terakhir, sadarilah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah selalu turut bekerja dalam menuntun setiap langkah kehidupan kita. Meskipun seolah-olah kadang kita tidak pernah ke gereja, gak pernah dengar firman, tapi Tuhan itu selalu mengirim orang-orang yang akan membantu kita, menolong kita. Supaya kita apa? Supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan pengen kita tetap setia kepada Tuhan. Sekian sharing saya pada sore malam hari ini. Semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Oleh firman Tuhan malam hari ini, amin. Haleluya. Mari kita mau satukan hati, kita mau nyatakan bahwa kita mau tetap setia pada Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rancangan yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rancangan yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kalau kami bisa diberi kesempatan sekali lagi Tuhan untuk kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biar Tuhan buah roh yang ada dalam kehidupan kami ini Tuhan bisa menjadi buah roh yang sangat manis, yang bisa dinikmati oleh semua orang Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami bisa memiliki buah roh yang hanya daripada-Mu saja Tuhan. Dan biar Tuhan apa yang sudah kami pelajari Tuhan pada sore malam hari ini, itu bisa menjadi satu pelajaran yang berguna untuk kami, yang bisa kami terapkan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Ko David Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan Tuhan Ko David Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan, dalam kehidupan keluarganya ya Bapa. Apapun Tuhan yang beliau kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk ibadah Tuhan yang luar biasa pada sore malam hari ini Tuhan. Kami bisa menyembah, bisa memuji nama-Mu Tuhan. Kami bisa meninggikan nama-Mu Bapa. Oh itu semua Tuhan kami serahkan Tuhan, kami tujukan hanya untuk Engkau saja Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan yang mau kami muliakan Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan yang mau kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang pelayanan pada sore malam hari ini Tuhan. Mulai dari teman-teman PAW Tuhan, WL Singer, pemain musik Tuhan, untuk tim kreatif Tuhan, juga Asher untuk multimedia, perlengkapan soundman semua ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk semua teman-teman yang ada di tempat ini pada sore malam hari ini Tuhan. Teristimewa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Bapak. Tuhan kami percaya Tuhan apa yang sudah kami kerjakan Tuhan di tempat ini Tuhan, itu semua Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau tetap sertai kami Tuhan, Kau tetap lindungi kami ya Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau tetap jadikan kami garam dan terang-Mu Tuhan. Biar Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, kami tetap bisa memancarkan sinar-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau perkumpulkan kami kembali di tempat ini Tuhan minggu depan dengan kesempatan yang baru Tuhan, dengan semangat yang baru Bapa. Dan juga untuk acara minggu depan Tuhan kami serahkan ya Tuhan untuk acara Cornell Talk kami ya Bapa. Biar Tuhan apa yang menjadi siapapun Tuhan narasumbernya ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau sudah taruh beliau Tuhan untuk menaruh pesan-pesan-Mu Tuhan. Biar Tuhan acara Cornell Talk minggu depan ini Tuhan bisa membuka pikiran kami lebih lagi Tuhan. Teristimewa Tuhan tentang tujuan hidup kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you.